Saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. La syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Lelang wakaf pembangunan tempat wudhu dan toilet lantai 4 Pondok Pesantren Darul Mutakin, Jalan Kebon Kopi Family 198 Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Sekecil apapun rezeki yang Anda wakafkan untuk kepentingan agama, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahalanya yang berlipat-lipat ganda fit dunya wal akhirah. Wa ma 'indallahi baqin, akan kekal pahalanya. Wakaf Anda bisa ditransfer melalui BNI Syariah nomor rekening 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim.
Lelang wakaf pembangunan tempat wudhu dan toilet lantai 4 Pondok Pesantren Darul Mutakin, Jalan Kebon Kopi, Famili 198, Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Sekecil apapun rezeki yang Anda wakafkan untuk kepentingan agama, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahalanya yang berlipat-lipat ganda fit dunya wal akhirah. Wa ma 'indallahi baqin, akan kekal pahalanya. Wakaf Anda bisa ditransfer melalui BNI Syariah nomor rekening 21210-20301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsira, Allahumma sholli alaihim. 21 Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, Kumpulan Materi Dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira, Allahumma sholli alaihim. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat radio dan TV DM streaming dimanapun Anda berada. Begitu juga mudah-mudahan kabar baik untuk Anda Baraya Sinta yang saat ini juga sudah bergabung di 97,2 FM New Sinta Bandung. Alhamdulillah, sore hari yang cerah ini kembali kita berjumpa dalam kebersamaan kita di program Dialis DM Sinta. Untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 18 Muharram 1443 Hijriah, atau juga yang bertepatan dengan hari ini di tanggal 27 Agustus 2021. Saya Gilang Satriadi, insya Allah juga tentunya sampai dengan pukul 17 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin, yang insya Allah juga beliau akan menyampaikan tausiah singkat untuk kita di sore hari ini dengan tema tidak boleh suudzon kepada tetangga. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz tentunya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz sore hari ini? Hari Jumat. Hari Jumat sekarang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kang Gilang gimana, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, mengenai tema tausiahnya pada sore hari ini akan membahas sebuah tema tidak boleh suudzon Pak Ustadz kepada tetangga. Ya, masih akhlak terhadap tetangga ini. Tidak boleh suudzon kepada tetangga. Kepada tetangga. Baik, sahabat Dialis Sinta, sebelumnya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, tentunya juga kita persilahkan kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Alhamdulillah Baraya Sinta rahimakumullah, pendengar 97,2 FM New Sinta Bandung, sahabat DM rahimakumullah yang menonton di TV DM lewat Facebook DM streaming atau di radio DM streaming. Puji syukur senantiasa
kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah atas limpahan nikmat rahmatnya Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini, tepatnya hari Jumat ya. Jumat 18 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan Jumat 27 Desember 27 Agustus. Nah kan Desember ya. Saya Asep bersama Kang Gilang Satriadi, alhamdulillah bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin setiap sore ya, Bara Sinta dan sahabat DM di program Dialis DM Sinta pukul 16 sampai 17 nanti. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga muslimin, muslimat, mukminin, mukminat semuanya dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga rohaniahnya. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, ditimpa musibah dan sebagainya, insya Allah kita doakan semuanya. Ya, diantaranya informasi yang sakit Pak Dedi Juhandi, alhamdulillah sudah ada di rumah di Dago, di Jalan Cisitu Dago, Bandung. Pak Haji Nasrullah di kawasan Sarijadi, Bandung. Keluarga besar Pak Haji Entang Suherlan, juga Ibu Haji Elis, Pak Haji Heri, Pak Haji Rahmat, semua Masya Allah, Pak Haji Irwan ya, damang sehat walafiat. Keluarga besar di Sukabumi, Masya Allah. Kemarin saya ke Sukabumi, Masya Allah, siaran kita sampai di Sukalarang, Sukabumi, Masya Allah, mencrang. Di kawasan Cianjur yang kami lewati, bahkan sampai ke Sukabumi, sampai ke Sukalarang masih bisa menyimak Dialis DM Sinta melalui 97,2 FM News Sinta FM Bandung. Atau Anda yang menonton TV-nya, TV DM di Facebook DM streaming juga alhamdulillah. Semua mudah-mudahan sehat walafiat, kita doakan baik yang dirawat di rumah sakit ya maupun juga yang di rumah dimanapun berada. Allah Azza wa Jalla semoga di hari Jumat ini mengangkat semua penyakit yang Anda derita, disembuhkan, sediakanlah sehat walafiat. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal ham la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalal wal ikram. Allahumma rabbana adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim wa rabbal arsyil azim ayyushfiyahum. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Dialis DM Sinta, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk bersama-sama menyimak tausiah singkat bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema tidak boleh seuzon kepada tetangga. Setelahnya untuk Anda yang punya pertanyaan silakan, nanti akan juga kami informasikan line telepon ya yang dapat dihubungi ataupun juga teleponnya melalui telepon WhatsApp ya, Anda dapat mengirimkan pesan. Baik, 0821 2020 4242. Ya sudah sahabat Dialis DM Sinta, kalau begitu kita langsung saja bersama-sama untuk menyimak tausiah bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Silakan Pak Ustadz. Salah satu di antara akhlak terhadap tetangga yang sedang kita kaji beberapa hari terakhir ini, salah satu poinnya sampai poin yang kelima, tidak boleh syu'udon kepada tetangga. Apa itu syu'udon? Artinya buruk sangka. Ya, Anda lihat di Al-Quran rujukannya surah Al-Hujurat surah 49. Di situ Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk menjauhi dari sifat-sifat zon. Inna ba'da zonni ismun. Sesungguhnya sebagian dari zon itu, sangkaan itu adalah termasuk perbuatan dosa. Detailnya ayat 12 di surah Al-Hujurat surah 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari zon, prasangka. Inna ba'daz-zonni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu ada dosa. Artinya akan menjerumuskan kalian kepada perbuatan dosa. Ya, jenis prasangka itu memang banyak sekali bentuknya. Di antara lain syu'udon, berburuk sangka kepada sesama orang mukmin, itu tidak boleh.
Nah, dalam hadis yang ingin saya sampaikan kepada Anda, alhamdulillah Pak Haji Bambang sudah mengirimnya ya ke grup. Di sini ada beberapa poin nih. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu, ya. Yang pertama, iyyakum waz-zanna fa inna zanna akzabul hadis. Poin pertama, hindarilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu berita yang paling bohong. Hati-hati ya. Ya, fa inna zanna akzabu al hadis. Ya, prasangka itu adalah Rasul menyatakan berita yang paling bohong. Akzabul hadis, yang paling bohong. Kenapa demikian? Biasanya orang suudon kepada tetangga, teman-teman, ya siapapun, atau mungkin juga di keluarga. Istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya itu seringkali dihinggapi oleh pengaruh syaitania yang akhirnya memunculkan kebencian. Di mana-mana orang benci itu nggak ada yang positive thinking, negative thinking, goreng hati-hati gitu, buah-buah, mania, piraku. Nah, makanya hindari itu. Nah, gimana cara menghindarinya? Ketika ada perasaan-perasaan sudah seperti itu, maka balikan husnuzon. Ya, kita harus memiliki baik sangka. Cari 1000 macam alasan bahwa yang bersangkutan itu tidak melakukan seperti apa yang disangkakan di hati kita, atau seperti yang dibisikkan oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Ya, Anda mungkin sering juga ya menerima info-info yang kadang-kadang menjerumuskan kita. Makanya Allah mengungkapkan ini di Al-Quran surah yang sama, Al-Hujurat ayat 6. Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, jikalau datang kepada kalian fasiqun, orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Muslim dia ngakunya, tapi banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan dosa-dosa besar. Nah, si fasikun ini binabain, datang kepada kalian membawa berita besar, berita yang menghebohkan, nabain, yang cenderung negatif beritanya. Fatabayyanu, maka hendaklah tabayyun, adakan klarifikasi. Jangan langsung dicaplok, dinyakeun, diheukeun, gitu eta teh wah paingan atuh. Nah, kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'antum nazimin. Supaya kalian tidak menimpakan musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kalian sendiri nanti atas perbuatan kalian menyesal. Ya, jelas ya? Nah, satu. Poin kedua, dalam hadis ini jelaskan, wala tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus, mengorek-ngorek ya rahasia, maaf. Wala tajassasu, wala tahassabu. Kemudian jangan pula mengorek-ngorek rahasia orang lain, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Wala tahasadu, dan jangan saling mendengki. Nah, ini semua musuh-musuh dalam pergaulan ini. Ya, kadang-kadang perkara-perkara kecil itu manusia itu diberi karakter ingin tahu. Saking ingin tahu, orang cari berita, cari info, kan dikorek. Dan celakanya masalah-masalah bagaimana aib orang lain, kepribadiannya, keluarganya, rumah tangganya itu suka ditayangkan lagi di berbagai macam tayangan-tayangan infotainment. Masya Allah, yang didagangkan apa? Aib orang lain, kejelekan orang lain. Dalam Islam itu tidak boleh, kan nanti akan timbul wala tahasadu, saling mendengki satu dari yang lain. Akhirnya hubungan antar masyarakat, antar tetangga jauh dari keharmonisan. Apalagi wala tadabaru wala tabaghadu. Ya, dilanjutkan dengan janganlah saling
acuh tak acuh memalingkan muka di antara kalian, jangan pula saling memarahi di antara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu layaknya saudara yang disebut di Al-Quran surat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini adalah saudara, kata Allah. Saudara seiman, saudara seislam. Kalaupun kita tidak ada hubungan darah, hubungan nasab, batu dan balang-bangan, tetapi karena kita sama-sama beriman pada Allah, maka kita dipersaudarakan oleh Allah sebagai saudara seiman dan seislam. Karena kita ini saudara, maka mestinya bukan saling dengki, mengorek kesalahan, suudon, saling memarahi, tetapi harus saling ruhama'u bainahum, saling melindungi, saling menyayangi, saling membela. Ingat tadi saya saya sampaikan pada Anda, Rasul sampai bilang begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tuh. Jadi artinya kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, yang mukmin haqqo, dia cukup karena ketol ibadah hukum, atau cukup dekok tarang bekas sujud saja, punten. Tetapi juga hablum minan nas harus baik. Tidak cukup hablum minallahnya hebat, tapi hablum minan nas putus kepada tetangga kiri kanan, ya. Kita harus menjadi orang yang betul-betul man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, menjadi seorang muslim yang bisa menjamin saudara-saudara tetangga yang ada kiri kanan depan belakangnya merasa aman dari lisannya dan dari tangannya. Mudah-mudahan ya kita menjadi bagian dari masyarakat muslim yang bisa yanfa'uhum linnas, memberikan banyak manfaat pada orang lain, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian sahabat Dialis DM Cinta, alhamdulillah kembali di kesempatan sore hari ini baru saja kita bersama-sama menyimak tausiah singkat bersama Bapak Ustaz Asep Rohidi. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat tentunya untuk kita semua. Amin. Untuk selanjutnya kita masuki sesi dialog interaktif yang dimana juga untuk Anda yang mempunyai pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silahkan ya. Sahabat Dialis DM Cinta dapat bergabung untuk bertanya langsung melalui telepon WhatsApp. Sekali lagi ya, telepon yang dipergunakan telepon WhatsApp di 0821 20 20 4245, atau juga pertanyaannya dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama juga tentunya. Juga untuk Anda yang sudah menyimak program ini melalui live Facebooknya, di Facebooknya DM Streaming, terima kasih. Juga dapat bergabung ya. Kalau mau bertanya silahkan di kolom komentar, dapat diketik saja pertanyaannya untuk kita bahas sore hari ini. Baik, Ustaz, langsung saja ya kita untuk bahas pertanyaan pertama dari sahabat Dialis DM Cinta. Begini Pak Ustaz. Mangga, silahkan. Pak Ustaz, bagaimana kalau misalkan ada tetangga saya yang malah justru dia suka menceritakan tentang kejelekannya atau bangga gitu Pak Ustaz dengan kesalahan yang dia lakukan? Masya Allah. Ini bagaimana dengan sikap kita Pak Ustaz? Aduh gitu. Orang lain bangga dengan kebaikan, dengan prestasi, ini bahkan bangga dengan kejelekan. Oh, ya? Saya mah minum 5 botol dan mabok. Seperti itu mungkin ya, kayak gitu. Naudzubillah. Kalau orang sudah merasa bangga dengan kemaksiatan, imannya udah hilang. Kan salah satu ciri orang beriman itu ya, Barai Sinta dan juga sahabat DM, kalau dia melakukan satu kekhilafan saja, apalagi perbuatan salah, maksiat, waduh, cukup hanya menjadikan tidurnya tidak enak, makannya dibalik. Makannya tidak enak, tidurnya tidak nyenyak, gelisah. Apa ini buat maksiat, bukan bangga. Kalau orang sudah melakukan kemaksiatan atas dia merasa bangga, masa berprestasi, berarti imannya sudah hilang. Naudzubillah. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap kita? Kasih tahu, kasih nasihat bahwa yang bersangkutan harus bertobat dan taubatan nasuha. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu JA melalui Facebooknya juga bergabung ya, sambil bertanya juga. Begini Pak Ustaz, bagaimana katanya Pak Ustaz kalau ada orang yang pernah pergi ke dukun nih Pak Ustaz, apakah dia itu tidak akan diampunikah oleh Allah gitu Pak Ustaz? Sedangkan dia ingin betul-betul bertobat gitu Pak Ustaz, dan berjanji tidak akan pergi ke dukun itu lagi, tidak akan mendatangi dukun itu lagi gitu Pak Ustaz. Apakah akan diampuni atau tidak, mungkin begitu pertanyaan Pak Ustaz?
Ya, memang dosa yang tidak akan diampuni itu adalah asyirku billah, nggak ada lagi. Orang yang mensekutukan Allah dengan yang lain, datang ke dukun, ke paranormal dan sebagainya. Dilihat di An-Nisa ayat 48. Pak An-Nisa 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang telah mempersekutukan Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa yang lain selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu dosa yang amat sangat besar. Artinya, jika perbuatan syiriknya itu terbawa mati, tidak sempat dia bertobat. Namun alhamdulillah barusan Anda menyampaikan pertanyaannya sangat bagus. Anda sadar atas kehilafan dosa besar itu, lantas punya niatan bertobat. Maka bagi hamba-hamba Allah yang bertaubat, kalaupun dia telah melakukan perbuatan syirik atau dosa apapun di muka bumi ini, asal dia betul-betul ingin merubah dirinya, bertobat dan taubatan nasuha, insya Allah dosanya akan diampuni dan dia akan masuk surga. Mana ayatnya? At-Tahrim surah 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Tolong cermati. Yang diperintah tobat orang yang beriman, bukan orang yang berdosa. Apa maknanya? Allah Maha tahu. Memang tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, termasuk dia orang beriman, pasti pernah berbuat salah. Yang penting dia bertobat dan taubatan nasuha. Jaminannya dua. Satu, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Tuhan kalian Allah Azza wa Jalla akan menghapus bagi kalian atas kesalahan-kesalahan kalian itu. Yang kedua, idkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalian semua nanti akan dimasukkan ke dalam surganya yang di bawahnya mengalir bagaikan sungai. Sok enggak taubatan nasuha, sungguh-sungguh tidak mengulang lagi, ya. Kemudian isi sisa hidup ini untuk betul-betul bertauhid pada Allah, banyak mengaji, banyak menimba ilmu. Bisa undang datang ke DM tiap hari Sabtu, dia bisa ngaji di sini, ya. Besok Ustaz. Oh ya, besok ya, besok insyaallah. Ya, terima kasih juga Abah Lumayan bersama keluarga di Sukabumi juga yang menyimak program Dialis DM sore hari ini. Terima kasih. Ada Kang Himawan Agnia juga ya, keluarga dari Jadi, Abah untuk Lumayan. orang Sukabumi, Kang Gilang, Anda bisa menyimak juga Dialis DM Sinta ini setiap sore di 97,2 FM News Sinta FM. Saya kemarin langsung dijajal. Jernih sekali suaranya. Alhamdulillah sampai ke Sukalarang, jernih banget itu Sukabumi, ya. Sudah dimonitor Pak, betul, sudah dipastikan kami monitor langsung. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Dedi, ya. Ya. Baik, melalui telepon nampaknya Pak Aib Ganda Soli Soreang ya, Pak Aib Ganda Soli Soreang juga mau bergabung nih. Boleh ya, silakan yang lainnya juga silakan bergabung ya melalui teleponnya. Ya, Pak Ganda Soli Soreang, Yana mau bergabung sore hari ini. Iya, kita. Oh, ada yang mau masuk dulu, boleh kalau begitu kita terima dulu. Silakan. Assalamualaikum. Bu Eti, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Kang Gilang, Pak Ustad. Alhamdulillah. Abis serang Bu Eti ya. Mangga Bu Eti. Pak Ustad balik itu Maros. Mangga. Balik itu Maros kan abdi gaduh tatanggi non muslim. Gaduh tetangga non muslim seueur, dia suka bilang assalamualaikum kalau abi kedah kumaha Pak Ustad. Mangga. Tapi baik anjena gitu. Ya baik, terima kasih Bu Eti di kawasan Sari Jadi.
Terima kasih Betty. Mendapatkan ucapan salam dari saudara-saudara kita yang muslim, emang harus baik, Bu. Islam mengajarkan pada kita, kalaupun yang bersangkutan agamanya bukan Islam, tetap dia adalah tetangga kita, punya hak antar tetangga. Harus baik. Ya. Tentu saja kebaikan yang kita sampaikan kepada mereka dengan tidak melanggar ketentuan hukum. Ya. Karena dalam Al-Quran jelas sekali kita tidak boleh mendoakan mereka kecuali dengan satu doa, yaitu kita boleh mendoakan mereka dan satu doa supaya mereka mendapatkan hidayah, membaca syahadat masuk Islam. Nah, adapun ketika mengucapkan salam, gimana jawabannya? Dan hadis Muslim nomor 4027 pernah terjadi non-muslim mengucapkan salam, maka Rasulullah SAW cukup menjawabnya dengan kalimat wa'alaikum. Itu Bu ya. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikum Pak. Waalaikum Bu. Gitu aja ya jawabannya. Selesai. Jadi artinya kebaikan tetap bisa kita balas. Ya. Ini di salaman mendegi cel gitu Bu Eti, cel gitunya. Ada aturannya. Waalaikum ya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga ya Bu Tita Syahra di kawasan Ciwidey juga mencrang katanya Pak Ustadz ya, News Sinta FM di mencrang. Kawasan Ciwidey ya. Terima kasih juga Bu Tita Syahra menyimak Dialog Jam Cinta melalui News Sinta FM-nya. Ya, kembali melalui telepon kita coba penelpon selanjutnya Pak Aib Ganda Soli dari kawasan Soreang juga ya, yang sudah hadir sore hari ini. Bergabung di 0821 20 20 4245. Badaya Sinta juga silakan ya, Anda dapat bergabung juga sore hari ini melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp-nya ya. Sekali lagi 0821 20 20 4245. Baik, kita coba untuk bahas dulu ya pertanyaan yang lainnya. Ustadz mau bertanya ini untuk surat Al-Kahfi, itu apakah ada padilahnya nggak Pak Ustadz dari Ibu Neneng Sri Wardani? Bukan padilah lagi, padilah itu keutamaan Bu. Semua Al-Quran itu mukjizat, bukan padilah lagi nilainya. Ya, dan bukan Al-Kahfi saja. Ya, 30 juz 114 surat semuanya Allah turunkan sebagai mukjizat. Yang kebenarannya dijamin oleh Allah Azza wa Jalla ila yaumil qiyamah. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran secara keseluruhan, termasuk di dalamnya Al-Kahfi. Dan sesungguhnya kami pula yang memelihara, yang pasti akan memelihara semua Al-Quran itu sampai kiamat kemurniannya ya. Itu bukan ada padilah mujizat semua. Ketika kita membacanya akan jadi pahala, satu huruf 1 poin pahala sampai 10 poin pahala. Ketika kita mendalaminya, mentadaburinya, menghayati, masya Allah, hati kita akan tenang. Ya, nanti di yaumil kiamat dia akan datang, akan menjadi syafaat penolong kita. Makanya ketika baca Quran, ulah Al-Kahfi unggul, ulah Yasin unggul, ya, yasluna kitab Allah, semua dihancam. Ya, per jud, one day one jud ya, satu hari 1 jud, terus 30 hari dan sebulan, hatam 30 jud, ulang lagi. Begitu seterusnya dalam hidup ini ya. Mohon Bu. Ya. Baik, melalui telepon lagi Kang Yana di WhatsApp-nya ya, dari Kang Hadian. Nah itu silakan Kang Hadian mau bergabung. Ya, kita sapa dulu nih. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Kang. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, abdi teh bade naros berhubung. Halo? Iya, silakan. Mangga Kang, dilajengkeun. Iya, bade tumaros abdi teh ayeuna teh terus menjalankan keluarga lah gitunya. Mung abdi teh asarenggang gitu sareng sepuh teh karena istri, karena pas pernikahan ya namalah gitu tercacanakan lah gitu kirang kanya ti sepuh gitu. Tah ayeuna abi kedah kumahanya
pami ka orang tua abdi teh dosa apa enten namelarkeun. Pami abdi ka keluarga di istri sok rada benten kitu tah. Karena ternyaah lah istilah nama ka abdi kitu tah. Kumaha kitu Pak Ustad? Tanggapan anak. Atur nuhun Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin baru pemula rumah tangga Kang Dian ya sabar. Menghadapi persoalan di rumah tangga yang sebab itu sabar Kang Dian. Biasa anak ya. Dan rumah tangga itu apalagi yang pemula terus puluhan tahun terus jadi aki jeung ini oge supaya wae masalah rumah tangga. Sabar Kang Dian ya. Ini jawabannya Kang Dian, coba diperhatikan Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 23. Al-Isra surah 17 ayat 23. Ini kepada anak-anak muda yang baru rumah tangga, ini penting sekali ini. Di situ Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat panjang ayatnya. Allah memerintahkan pada kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah pada yang lain. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah engkau kepada ibu dan bapamu dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Jadi tidak mentang karena kita udah menikah jadi jauh sama orang tua. Dosa itu. Di antara dosa besar itu ada 70 kan, al-kabair. Di antaranya adalah hati-hati uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya mas, saya merujuk ayat ini mumpung masih belum lama berjalan, sok tepangan sepuh. Tepangan Kang Dian, ya, tuang rama, tuang ibu, sunken hapuntena, sunken doanya. Bagaimanapun dari seorang anak, apalagi sebagai seorang suami, dia tetap bertanggung jawab kepada ibu dan ayah handanya. Ya, nah, kemudian kepada istri gimana? Juga sama tanggung jawab. Berikan pemahaman pada istri. Bahwasanya yang namanya kepada orang tua itu nggak boleh terhalang oleh apapun. Rasul menyatakan ridallah fi ridal walidaini wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Artinya apa? Keriduan Allah itu tergantung kepada keriduan ibu dan bapak. Murka Allah pun demikian, tergantung pada murkanya orang tua kita pada kita. Bagaimana mungkin rumah tangga kita akan diridhoi ya oleh Allah Azza wa Jalla kalau orang tua kita tidak ridho sama kita. Nah, orang tua itu ada dua kalau udah berkeluarga, ada ayah kandung, ayah mertua. Ada ibu kandung, ada ibu mertua. Dua-duanya sama orang tua kita. Itu satu. Jawaban saya yang kedua, tunjukkan Pak Kang Dian itu suami yang tanggung jawab. Saat mencari nafkah, bekerja, apapun kasab yang akan dilakukan nggak ada masalah. Yang penting halal. Dan berikan hasil kerja itu wabima anfaqu min amwalim, cukupi kebutuhan istri. Ada kisah lebih, cukupi kebutuhan orang tua dan mertua. Ya, doakan Bapak sing berkah rumah tangannya dimudahkan. Ya, baik. Masih di kebersamaan kita sore hari ini, sahabat Dialis DM Sinta, tentunya di program Dialis DM Sinta dong ya. Masih bersama narasumber kita bersama Bapak Ustadz Suproidin, didampingi oleh saya Gilang Satriadi. Baik, kembali kita lanjutkan Pak Ustadz untuk membahas pertanyaan yang lainnya, Pak Ustadz. Ini dari Ibu Sinta Pursari. Iya. Tapi ini burung merpati dengan hewan bertaring kayaknya tidak berhubungan Ibu ya, tapi coba. Mangga, insya Allah. Dua-duanya saja kita bahas Pak Ustadz. Ini kalau burung merpati itu boleh dikonsumsi nggak Pak Ustadz, halal atau haram nggak Pak Ustadz? Terus juga kalau misalkan dengan hewan yang bertaring pun itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, burung merpati itu halal Bu. Ya, mungkin karena Ibu lihat di Mekah itu yang udah umroh atau haji itu Masya Allah ribuan panggilan. Di pelataran Masjidil Haram, Nabawi, di tempat-tempat yang kosong di neraya, dan nggak boleh ada yang ganggu. Kenapa? Emang di tanah haram itu nggak boleh, binatang apapun nggak boleh, ya. Tapi kalau ibu tanya boleh nggak dikonsumsi di kita di sini, boleh silakan. Makan di rumah makan di Arab juga ada tuh burung merpati, tapi tentu bukan burung yang ada di tanah haram, di luar tanah haram, ya. Yang haram itu mutlak hukumnya tidak boleh dimakan. Coba lihat di Al-Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, hurimat alaikum
telah diharamkan atas kalian untuk memakannya, yakni al-maitatu, satu bangkai, ya, wadamu, dua darah yang mengalir dari binatang yang disembelih biasa ditampung jadi marus, itu haram hukumnya. Walahmul khinzir, tiga daging babi. Yang berikutnya wama uhilla lighairillahi bih, ya, sembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah. Itu dia. Selain itu dihalalkan. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjutkan melalui telepon Pak Aib Gandasoli. Barangkali ini sudah mau bergabung ya sore hari ini. Ya, 0821 20 20 42 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayana Pak Ustaz, Bapak ya Gilang. Alhamdulillah, Pak. Ya. Iya Ustaz, pada naroskeun upami jami anu ibadahna slaket impakna sae kata tangina rada awon gitu. Kumaha ta Ustaz gitu kata tangi radanya sok nyarios sepalik-sepalikan teralawasena itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Damang sehat, salam ke ibu dan keluarga ya. Juga Pak Haji Bang Haryanto, kali ibu, mungkin dan damang sehat walafiat. Baik, Bara Sinta, pernah di KF di sore yang bagus sekali, sahabat DM. Satu ketika pernah Rasulullah SAW masuk ke rumah, ada seorang akhwat di rumah itu. Sedang ngobrol dengan Ummul Mukminin Aisyah, ditanya setelah pulang, siapa itu? Aisyah Mukminin menjawab dengan penuh kebanggaan, ya Rasul, beliau ini seorang wanita ahli ibadah. Gitu, mungkin seperti inilah ahlul jannah itu. Rasul bersabda, bal hiya ahlun nar. Ya Aisyah, tahu nggak dia itu adalah calon ahli neraka. Kaget juga kan? Aisyah Mukminin hebat, ibu itu ibadahnya yang terkenal itu ahli sholat, ahli zikir dan sebagainya, tapi ahlun nar. Kok Rasul tahu ya? Rasul kan dengan bimbingan wahyu Allah Azza wa Jalla. Ternyata diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa wanita itu memang bagus hablum minallah, tapi teu akur jeung tetangga. Tah eta. Hati-hati. Jadi seorang ahli ibadah, ahli sholat, ketol ngaji dan sebagainya, belum tentu menjamin dia akan masuk surga. Ketika dengan tetangganya dan saudaranya dia suka tidak baik, ta'akur, hasud, dengki yang tadi kita jelaskan dalam hadis tadi. Jadi artinya ketika kita ingin menjadi ahlul jannah, maka kita harus berusaha untuk menjalin hubungan yang baik, hablum minallah wa hablum minanas. Kepada Allah harus baik, taat, pada manusia pun sama. Pedomannya kita harus menjadi khairukum, ya, yanfa'unas, harus menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat kepada lingkungan di mana kita berada. Ya. Man salima muslimuna min lisani wa yadi, dengan cara bisa menjaga lisan dan bisa menjaga tangan kita untuk tidak menyakiti tetangga kita. Itu ya. Non KF, bagus pertanyaannya. Ya, Mama Hilda, kawasan Jatinangor juga bertanya Pak Ustadz begini. Ini mengenai sholat Jumat yang terlambat nih Pak Ustadz, karena sang anak pada saat itu tengah di perjalanan Pak Ustadz, ya, juga sedang di jalan tol gitu Pak Ustadz. Ini lantas bagaimana Pak Ustadz solusinya, atau harus seperti apa Pak Ustadz ketika dalam kondisi seperti ini? Ya, kalaupun terlambat selama bisa Jumatan ya Jumatan Bu. Ya silakan Jumatan. Ya nanti berlaku hukum masbuk. Apa yang kita dapatkan dari imam, kalaupun mungkin sedang rakaat kedua dan sebagainya, maka ikutilah. Ada kekurangannya sempurnakan, ya Bu ya, kekurangannya sempurnakan. Ini jadi pedoman ke depan gitu, wanti-wanti. Ya, saya khutbah di Padalarang bagusan. Jam 10:04 telah berangkat ngilang. Kenapa? Karena perjalanannya, masya Allah, tidak bisa diprediksi. Dekat sih paling 30 kilo kan, kebun kopi Padalarang. Ya. Di kesana Pak Jintang dan Kang Haji Heri ya, tapi antisipasi itu. Nah kedepannya harus prepare. Kalau waktu mepet lagi ada udah jangan berangkat lagi Jumatan di situ untuk ke depan. Tapi dalam kondisi sangat-sangat madawar seperti itu ya udah laksanakan Jumatan sepanjang masih bisa Jumatan. Itu kalaupun masbuk
Begitu ya. Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang lainnya. Mbak Nur di kawasan Jogja bertanya Pak Ustadz. Jogja, silakan. Ya, mungkin Jogja. maksudnya ini bagaimana Pak Ustadz supaya kita bisa menghindari rasa seuzon kepada tetangga yang mungkin juga suka membuat sakit hati barangkali seperti itu ya Mbak Nur, mungkin kurang Bagus, lebih begitulah. Pertanyaan bagus, kebalikan tema kita. Bagus Bu, bagus, cerdas ya, bagus. Ya justru yang harus kita miliki bukan sifat suudon tapi husnuzon, baik sangka. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuat baik? Satu, takut dengan hukuman, ancaman. Bagaimana besarnya orang yang suudon itu. Ya, hati-hati, Nabi bersabda, iyyakum wal hasada. Hasud itu, dan tadi mulai dengan suudon tadi, ya, itu akan melalap habis pahala, amal kebaikan, amal soleh yang kita kerjakan, sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Segunung kayu bakar itu, ya, dibakar oleh api, jadi debu juga habis semua. Ya, kalau kita melakukan suudon itu kan seperti itu. Apalagi menggunjing kesalahan yang lain, gibah, seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya. Al-Hujurat ayat 11. Ya, satu, takut dengan ancaman dari Allah SWT. Yang kedua, cari alasan, 1001 macam alasan supaya kita tidak jelek sangka, tidak buruk sangka. Kenapa dia salam nggak menjawab? Saya asal, barangkali kurang keras saya salamnya. Nggak jorok keras, mungkin dia ada gangguan di telinganya. Saya alasan. Kenapa dia menikahkan putranya tapi nggak ngundang sama saya? Mungkin lupa. Mungkin dia ngundang tapi yang dipesankan undangannya tidak menyampaikannya. Cari 1001. Ini yang disebut di Al-Imran 130 itu walik afina aninas. Berusaha kita untuk punya hati yang lapang, hati yang bersih untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya Bu ya, insya Allah nyaman nanti. Ya, Ibu Yuli di kawasan Ranji, Kebun Pedes Sukabumi juga hadir menyimak sore hari ini. Terima kasih. Masya Allah. Sukabumi. Ibu bisa nyimak di 97,2 FM ya Bu ya. Wek, udah watas Sukabumi. Nah ini mah tepwek ngebrai caang ya di 97,2 News Sinta FM. Waktu Bu setiap hari pukul 4 sampai pukul 5 sore ya. Terima kasih juga ya, masih di kawasan Sukabumi, di kawasan Kebun Pedesnya juga ada Ibu Yuyu Yuningsi juga hadir sore hari ini. Terima kasih. Kawasan Kediri juga ada Mas Adi Nugroho ya. Kediri, Masya Allah, Mas Adi. Kapan mau ke Bandung Mas? Ya, kita lanjutkan kembali Pak Ustadz, ada pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz mengenai Jumat lah ini Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, apakah sholat Jumat itu tidak bisa dikosorkan dengan atau dijama Pak Ustadz dengan sholat asar? Apakah itu betul seperti itu? Ya, sholat Jumat ini sangat spesial. Saking spesial, perintahnya pun khusus. Dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah dipisahkan dengan kewajiban sholat fardu. Kalau sholat fardu itu di Al-Isra 78 ya, aqimis sholat di syamsi ila ghasaqil al-ayah. Tapi kalau Jumat perintahnya dipisahkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudis sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairlakum in kuntum ta'lamun. Al-Jum'ah surah 62 ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jum'ah, yakni sholat Jum'ah, bersegeralah kalian. Cepat-cepatlah kalian berangkat untuk mengingat Allah, melaksanakan Jumatan, dan tinggalkanlah wazarul bai', jual beli. Segala macam aktivitas apapun tinggalkan. Yang demikian itu adalah zalikum khairlakum in kuntum ta'lamun. Lebih baik kalian jikalau kalian mengetahui. Karena perintahnya pun istimewa, maka Jumat itu tidak boleh dikosor, dijamak, baik jamak takhir, jamak takdim dengan asar. Makanya saya sampaikan tadi pada penanya yang sebelumnya, ketika dalam perjalanan sekalipun, Ibu ya, Ibu Bapak harus ya? Dengan Ibu. Ibu ya, harus
Diminus waktunya, kasih tahu Bapak di mana nanti Jumatan. Kalau memang kita terpaksa juga mengadakan perjalanan pada hari Jumat. Sebetulnya kalau hari Jumat itu liburan nasional, liburan kita umat Islam sebetulnya. Kenapa? Takut kita tidak bisa Jumatan. Kecuali memang Kang Gilang ada 4 kelompok orang yang boleh tidak Jumatan, cukup duhur saja. Siapa itu? Yang pertama, mamlukun hamba saya, wa mar'atun wanita, wa subiyun anak kecil, wa maridun orang yang sakit. Cuma itu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, Ibu Haja Wah juga terima kasih hadir sore hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Pak Beli, Ibu Siti juga mudah-mudahan sehat. Kita lanjutkan kembali, sahabat DM Sinta. Untuk Anda yang mau bergabung melalui telepon, sekali lagi Anda harus menggunakan teleponnya telepon WhatsApp ya. Jadi tidak menggunakan telepon seluler. Telepon WhatsAppnya juga sama nomornya 0821 2020 4245. Baik Pak Ustadz, pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz dari Pak Andi. Pak Ustadz bertanya, Pak Ustadz ini mengenai hari Jumat juga. Keutamaan-keutamaan di hari Jumat itu apa saja katanya Pak Ustadz? Salah satu diantaranya Sayyidul Ayam. Rasul menyebutnya sebagai Sayyidul Ayam, rajanya hari. Di antara alasannya kenapa disebut Sayyidul Ayam, karena di situ ada perintah sholat Jumat tadi. Al-Jum'ah surat 62 ayat 9. Ya, di situ juga ada momen-momen doa dijabah oleh Allah. Di antara duduk di antara 2 khutbah ketika khotib menyampaikan khutbah. Itu ada juga pula di Yaumil Jum'ah, yaitu di ibadah asar. Ada yang menyebutkan pula seluruh hari Jumat, kapanpun boleh berdoa. Di situ saatnya doa-doa kita diijabah. Ya. Dan sebaliknya ada larangan, nggak boleh kita saum khusus hanya di hari Jumat. Itu kecuali kalau Yaumul Arafah, ya tanggal 9 Zulhijjah pas jatuh Jumat, itu tidak masalah. Karena ada alasan, tapi ketika tiba-tiba saum Jumat saja nggak boleh. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, mau bertanya, Pak Ustadz ini mengenai binatang yang susah untuk disembelih karena mungkin binatangnya di alam bebas gitu Pak Ustadz, seperti burung yang sedang hinggap di atas pohon, apakah boleh ditembak nggak Pak Ustadz? Ketika sudah mati, apakah itu halal untuk dimakan Pak Ustadz? Ya, tentu saya guys, bukan dijaga alam ya. Di alam bebas. Di alam bebas, itu kan. Dulu waktu kecil bawa ayahanda almarhum ya, Allah maghfir lahu, ke alam bebas dulu. Ya boleh. Ya dulu bukan pakai sumpit, Angel. Belum ada bedil dulu. Nah, ketika melepasnya Rasulullah memberitakan pada para sahabat ketika akan mau berburu binatang di padang pasir dan sebagainya, atau dengan binatang anjing yang terlatih, apakah dengan senjata, lepaslah dia dengan membaca basmalah. Itu Bismillah Allahu Akbar. Nah, ketika kena kemudian mati itu halal dimakan. Kalau digigit oleh binatang anjing, maka buang dulu bekas gigitan binatang anjing, kasihkan kepada anjingnya, binatang itu juga halal dimakan. Kalau belum mati, sembelih Bismillah Akbar. Kalau udah mati itu halal. Ketika kita melepaskan alat senjata itu dengan membaca basmalah, Bismillahi Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu garis baik. Ya, doa menyembelih itu Bismillahi Wallahu Akbar. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang lainnya. Ustaz, ini mau bertanya, ini mengenai berlomba-lomba kebaikan dengan tetangga itu dalam hal apa saja, Ustaz? Hebat. Fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, sok dalam kebaikan, Bu. Ada sudah kita kaum duafa yang perlu dibantu ibu teh sok. Nih udunan dia 100.000. Nah, ada masjid yang mau dibantu. Ayo ibu. Ya kita bereskan masjid kita bersama. Saya 1 juta misalnya. Masya Allah. Itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya, jadi bagi hamba-hamba Allah yang menunjukkan kepada kebajikan yang kemudian diikuti oleh yang lain, Masya Allah, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang melakukannya dengan tidak mengurangi sedikit pun.
Misalnya Anda mengajak untuk sama-sama menyumbang masjid. Berhasillah terkumpul 10 orang ikut serta menyumbang masjid itu, maka Anda mendapatkan 11 poin pahala. 1 pahala Anda plus 10 orang yang ajak Anda. Anda ngajak teman-teman untuk ngaji. Nah, jitu pengajian hari Sabtu IDM. Maka ketika ada saudara yang bisa diajak ngaji, Anda mendapat pahala sejumlah orang yang Anda ajak. Ya, sok berebut, belum lama dalam kebajikan. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali 082120204245 ya, kembali kita bahas. Oh ya, sebelumnya juga terima kasih Pak Haji Bambang juga hadir sore hari ini ya. Terima kasih. Pak Budi Gunawan juga menyimak dan hadir juga tentunya dari kawasan Kalimantan Selatan, di kawasan Barabai. Ada Ibu Ella Maspua juga terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Di luar negeri ada kan ya? Bisa disapa. Yang di luar negeri ada Mama Ovi biasanya dari Taiwan, pesan dia suka ini juga, suka menyimak juga. Ya ada, coba kalau dilihat ini dari negaranya juga ada nih, dari Uni Emirat Arab juga hadir ya. Terima kasih. Ya di kawasan Dubai juga ada Teh Ika di sana, kawasan Malaysia Ibu Hajah apa ya? Dari kawasan Ihat itu. Oh ya itu. Ibu Hajah ya, terima kasih. Terus terima kasih. Bagikan ya, bagikan yang lain, share yang lain, pasti tahu yang lain. Bara Sinta 97,2 FM ya, sebarluaskan teman-teman yang lain. Terima kasih. Dari kawasan Bangladesh juga terima kasih yang menyimak dia di sore hari ini. Di mana kan? Bangladesh, Mas. Di mana itu? Bangladesh ya masih. Oh iya ke Bangladesh. Asia Tenggara juga ya. Terima kasih. Malaysia, Bangladesh, Uni Emirat Arab juga ini ada yang hadir di sore hari ini. Terima kasih. Baik, sekali lagi ada yang mencoba untuk menghubungi melalui telepon. Telepon yang kita gunakan ini adalah telepon WhatsApp. Jadi Anda tidak menggunakan telepon selulernya ya, namun di aplikasi WhatsApp-nya silakan dihubungi. Dan telepon WhatsApp ini juga laku untuk luar negeri ya, hanya ganti aja 08-nya ganti dengan plus 62 ya. Plus 62 821 itu hilang ya? Plus 62 betul. Ya, plus 62 821 2020 4245. Baik, terima kasih, silakan. Pesan pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz. Ini dari Ibu Asri ya Pak Ustadz, mau bertanya. Ibu Asri, mangga Bu Asri, silakan. Ini hukumnya membunuh binatang yang mengganggu di rumah kita seperti tikus, kecoa. Ini boleh nggak Pak Ustadz katanya? Boleh. Kalau mengganggu boleh. Bahkan Rasul merintahkan kalau ada 2 binatang hitam, kalau lagi sholat nih, kita sedang sholat, ada 2 binatang hitam mengganggu kita, ular, kalajengking, bunuh dulu. Ya kan, membunuh kalajengking, ular nggak bisa pakai tangan kosong, jangan pakai bugelan, jangan halu katukang. Batal sholatnya tidak batal karena diperkenankan, tapi ulah aja ke sholat jangan orang nggak boleh, ya. Ya kalau mengganggu boleh, tapi dengan cara pembunuhan yang layak. Tidak boleh membunuh binatang dengan api nih. Wanti-wanti, karena api itu hanya hak Allah. Finnar, nanti dalam api neraka untuk membunuh manusia yang tidak beriman dengan insektisida misalnya, karena ada alat penghilangnya. Itu silakan ya. Ya, melalui telepon WhatsApp Kang Yana juga silakan. Ini ada juga yang sudah bergabung, mau bergabung juga yang melalui telepon WhatsApp-nya. Nah, ini silakan. Ya, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu, dengan siapa di mana, Bu? Di Garut, Ibu Siti Khadijah. Oh, mangga, Ibu Siti silakan. Ya. Batu. Ya, silakan ke pertanyaannya, Bu, mangga. Ya. Ini gini Pak Ustadz ya. Orang tua, halo? Ya, silakan Bu. Halo? Lanjutkan. Ya. Lanjutkan Bu, silakan. Ya, orang tua memberikan nama kepada anaknya ya dengan bagus ya. Tapi sehari-harinya disebutnya Neng. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Baik. Ya. Bu ya. Baik, terima kasih. Ibu dari Garut ya, silakan. Memberi nama itu memang kewajiban orang tua, dan pesan Nabi SAW, kullu gulamin mutah bi'aqiqatihi. Mau habis waktunya. Ya, saya kata ya wajib sama, beri nama yang baik. Nama yang baik itu nama yang mengandung doa,
boleh diambil dari Al-Quran, ya, dari hadis, bahasa daerah boleh, Bu. Nah, tapi dipanggil nggak dengan namanya Neng, Asep, Ujang, ya, Enceng. Itu pun panggilan kamumet. Ya, Rasul dulu sering disebut dengan Abal Qasim, bapaknya Qasim. Itu penghormatan, tidak masalah, Bu. Yang penting nama panggilan itu juga baik. Ya, jangan memanggil nama panggilan dengan nama panggilan yang jelek. Sabios, Bu, tidak masalah. Wah, terus ngilang, Masya Allah. Sudah habis, itu menjadi pertanyaan terakhir yang sempat kita bahas sore hari ini, Pak Ustaz. Terima kasih pada semuanya. Alhamdulillah, tiap hari ya, Senin sampai hari Jumat ya. Nanti ketemu lagi nanti insya Allah hari Senin pukul 16 sampai 17 insya Allah ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat DM dan juga Beria Sinta di kesempatan sore hari ini di pertemuan kita di program Dialis DM Sinta. Terima kasih juga untuk kebersamaan. Tentunya juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahaskan. Juga ada yang mau nelpon, nggak sempat juga ya karena waktunya sudah habis. Mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kembali untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dialis DM Sinta yang lainnya. Juga tidak lupa terima kasih untuk divisi program rekan kerja yang sedang bertugas, ada Kang Yana juga ya, rekan-rekan di 97,2 FM News Sinta Bandung juga terima kasih. Saya Gilang Satriyadi yang bertugas sore hari ini juga undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang wakaf pembangunan tempat wudhu dan toilet lantai 4 Pondok Pesantren Darul Mutakin, Jalan Kebon Kopi, Famili 198, Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Sekecil apapun rezeki yang Anda wakafkan untuk kepentingan agama, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahalanya yang berlipat-lipat ganda fit dunya wal akhirah. Wa ma 'indallahi baqin, akan kekal pahalanya. Wakaf Anda bisa ditransfer melalui BNI Syariah nomor rekening 21210-20301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Pudang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Pudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi.